Balik lagi bareng kita Tika dan gue Hani di Log Line of Two, dimana kita ngebahas film atau series favorit kita berdua. ya. Hari ini kita siap buat ngobrol dan ngebahas tentang salah satu film sci-fi yang menurut kita sangat bikin ada yang mikirnya, ada yang sedihnya ya. Apalagi kalau bukan Interstellar. Jadi seperti yang udah kita bahas di episode pilot kita, jadi channel ini itu kita ngebahas film atau series yang gak harus baru, tapi pernah atau membekas di hati kita. Dan kita juga bakal ngebahas apakah masih sama nih perasaan kita nonton dulu dan sekarang soal film atau series tersebut. Dan di akhir video kita akan nambahin logline versi kita berdua. You're the best pilot we ever had. Get out there, find us a new home. The plan does not work if the people on Earth are dead by the time we pull it off. Human in history. Well, not far enough. I'm not gonna make it! Yes, you are. Yes, you are. Hang on! Kenapa kita pilih Interstellar? Karena menurut kita ini adalah film yang timeless banget, keren banget ya. Bahkan bisa dibilang salah satu must watch movie of the century. Bagus banget pokoknya dari segala aspek, dari cerita, visual, scoring atau musiknya, juga actingnya. Dan yang paling penting, Interstellar tuh selalu bisa jadi bahan buat refleksi yang dalam banget buat kita. Gak peduli udah nonton berapa kali, selalu aja ada perspektif yang baru, yang kebuka gitu. Kayak tiap fase hidup kita bisa ngasih makna yang beda dari film ini. Kalau buat gue pribadi ya, Interstellar tuh kayak film yang makin ditonton ulang, makin nempel. Waktu pertama nonton tuh ya, gue fokusnya tuh ke konsep yang space travel ya, kayak kan ruang dimensi gitu kan. Terus ada wormhole-nya, terus black hole yang digambarnya tuh keren banget sih, keren banget kan, kayak wah kok bisa gini gitu kan. Tapi pas nonton sekarang, kemarin kan kita rewatch lagi kan. Iya. Yang bikin gue kena tuh justru hubungan antara ayah dan anaknya. Eight, 7, 6, 5, main engine start. Soal kehilangan, waktu yang nggak bisa diulang, dan rasa bersalah ninggalin orang yang kita sayangin. Jadi ya kita pilih film ini tuh yang nggak cuma karena secara visual aja ya, nggak karena bagus nih ininya, tapi ya ceritanya juga itu emosional banget, emosional banget ya. Kayaknya setiap orang bisa nemu sesuatu nih dari Interstellar itu sendiri ya, tergantung dia lagi di fase hidup yang mana. Ya kalau dulu kan berarti kan kita teknologinya nih, sekarang tuh lebih ke maknanya ya. Interstellar tuh film science fiction karya Christopher Nolan yang dirilis tahun 2014. Durasinya cukup panjang banget sih ya. Tapi nggak ngebosanin. Ceritanya itu tentang Cooper, mantan pilot NASA. Dunianya itu sedang dalam keadaan nggak baik-baik aja. Udah diambang-ambang gitu lah. Nggak bisa dihuni lagi lah istilahnya ya. Jadi tuh dia kan petani ya. Petani. Terus tuh panennya tuh gagal terus. Jadi bener-bener tanah bumi tuh udah nggak bisa lagi deh. Jadi nggak dia doang yang gagal panen. Iya, hampir. Jadi tuh kayak begu semua ya, apa sih? Ya debu-debu. Bener-bener kayak gurun aja, kayak badai gitu ya. Nah dari situ tuh dia punya misi mencari planet baru demi kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Ya. Dia direkrut sama betul. Untuk misi tersebut. Iya. You're the best pilot we ever had. Get out there, find us a new home. Untuk cast-nya tuh ada
Matthew McConaughey untuk si yang jadi Coopernya. Iya. Terus ada Anne Hathaway juga, sama ada Jessica Chastain, sama ada yang jadi Murph kecil tuh yang di Twilight ya, siapa namanya, Megan Zivoy. Oh sama ada satu lagi nih yang jadi kakaknya si Murph, Timothée Chalamet. Ribet banget, Timmy pokoknya, bebeknya Kylie Jenner. Dia juga ada tuh di situ jadi anaknya si Cooper juga. Gue inget pertama kali gue nonton Interstellar tuh pas dia baru rilis atau baru tayang ya. Dan gue ngerasa film ini tuh masterpiece banget, kayak keren banget, teknologinya keren banget, visualnya gila, terus musiknya yang tadi digarap sama komposer yang keren banget, musiknya tuh bikin merinding, mendukung banget setiap scene-nya. Filmnya nih soal hubungan keluarga kan. Awalnya waktu itu dulu gue mikirnya ini sebatas tentang hubungan keluarga dan sci-fi yang dikemas secara epic banget. Tapi ya udah, buat gue tuh kayak nonton sebagai entertain aja. Tapi sekarang setelah gue nonton lagi kemarin, justru yang paling nyangkut tuh bagian emosionalnya ya. Apalagi soal waktu sama kehilangan. Scene yang gue inget banget itu adalah ketika inget nggak pas mereka ke planet yang isinya air semuanya, kan cuma bentar doang. Kena wave itu, terus pas balik-balik kapal, anjir udah 23 tahun aja berlalu di bumi. Dan dia ngeliat kayak video-video dari anak-anaknya udah gede, dan si Cooper nih tuh kayak, wah gue kehilangan momen itu. Dia nggak ada sama anak-anaknya dari pas dia tinggal masih kecil sampai udah gede. Langsung panik kan dia tuh kayak. Padahal kayak cuman bentar doang gitu. Kayak, dan itu relate buat gue, apalagi setelah pandemik ya, gue berasa kayak gue kok kayak nggak kemana-mana tapi semua berubah gitu. Gue ngerasa kayak sebagian hidup gue tuh stuck di 2019. Jadi gue relate dengan perasaan Cooper di sini. Kalau lo ada nggak scene yang paling ada. Kalau gue tuh scene yang paling kebawa emosi ya. Waktu Cooper ada di dalam Tesseract yang ngeliat kamar Murph yang kecil itu, yang Murph kecil kan awalnya tuh merinding. Si Murph kan bilangnya ghost. Ternyata yang digedor-gedor kan itu parah sih. Ternyata itu tuh kayak Murph gitu kan, bapaknya tuh ya. Nah iya, terus kayak dia ngomong, "You were my ghost." Gue merinding sih. Jadi kayak itu tuh sebenarnya ya pas dia kecil tuh bukan hantu. Itu tuh bapaknya di dimensi lain ya ternyata ya. Itu juga sih keren banget sih. Karakter favorit atau paling mengganggu? Favorit sih nggak ada yang favorit banget ya, kayaknya semuanya keren-keren. Mungkin gue langsung loncat ke yang paling mengganggu ya. Kalau gue tuh kesel banget sama si Dr. Man yang diperanin Matt Damon ya. Itu ngeselin sih. Awalnya tuh dia kayak digambarkan sebagai hero gitu yang mau volunteer untuk menjalankan misi itu yang udah pasti bahaya banget sendiri gitu, dan kayaknya keren banget dia, dan mereka tuh jadiin dia kayak panutan. Tapi ternyata pada akhirnya dia tuh manipulatif dan egois gitu. When I left Earth, I thought I was prepared to die. Nothing worked out the way it was supposed to. Let's go. Tapi juga jadi bahan buat mikir juga sih, kayak ternyata tuh sometimes fear of death tuh bisa override morality gitu. Jadi dia pokoknya gimana caranya harus survive gitu. Biar nggak mati aja sih. Iya, dia harus survive. Amat deh dia mau ngebunuh siapa atau ninggalin siapa. Ya dia nggak mau gitu, nggak mau di situ. Sendirian lagi kan. Jadi sebenarnya kayak benci gitu, kesel gitu sama karakternya, tapi juga jadi kayak mikir, gue kalau di posisi kayak gitu gimana ya? Iya. Kalau ada nggak favorit atau ngeselin? Kalau gue sih
ya favorit gue Mark pasti ya. Itu tuh dia kayak Pas kecil Udah. atau gede? yang udah gede lah pasti ya. Kalau kecil kan dia ya mungkin nggak dipungkiri dia egois lah, maksudnya kayak ya namanya anak kecil ya. Tapi kalau pas gedenya tuh bener-bener punya luka yang dalam karena kan ditinggal bokapnya kan. Terus ya somehow dia tetap berjuang kayak bener-bener ini tuh bokap gue pasti bisa balik, meskipun even kakaknya juga kan udah lupain aja gitu-gitu kan. Tapi dia tuh tetap berjuang di bumi yang masih dalam keadaan seperti itu ya. Dia tuh tetap nyelesain, dia pintar juga sih, dia juga pintar kan. Dia tetap nyelesain kayak persamaan gravitasi, jadi kunci penyelamat tuh dia juga. Terus juga tentang yang Dr. Man sama sama itu ngeselin sih. Tapi penting segitunya, berarti kan ditinggalin dia kan. Tinggal di situ kan misi itu kan. Enggak sih, buat dia sih sebenarnya nggak lama ya. Lama, tapi ya ketakutan itu sendiri. Dia Ya. tinggal sendiri. Buat gue sih endingnya nggak yang happy ending. Enggak sih. Tapi juga nggak yang sad ending juga sih. Cooper selamat Ya, tapi ya udah, cost-nya itu adalah dia nggak ada, dia kehilangan waktu yang banyak gitu. Udah, bahkan anaknya udah di akhir hayatnya gitu. Dan plot twist-nya yang dulu gua ngerasa keren banget, yaitu yang lo bilang tadi, ternyata yang di kamar Murph itu yang mereka sebut sebagai ghost ya. ternyata itu ya mereka sendiri sebenarnya di dimensi dan waktu yang lain. Iya. Kalau gue dulu tuh pas nonton tuh endingnya tuh kan mind blowing banget ya. Tapi sekarang tuh pas kemarin nonton lagi tuh kayak mellow jadinya. Endingnya kan tragis tapi indah. Coopernya itu selamat, tapi ya semua yang dia perjuangin tuh udah nggak sama lagi karena ya dia berhasil nyampe, tapi ya keluarga dia ya udah berubah. Yang rumah yang dia cari tuh udah berubah jadinya. Rumahnya sih direplikasi Ada, lagi ada, cuman iya. ya udahlah, beda lah. Beda jadinya. Kalau gua agak beda ya. Kalau dulu tuh gua mikirnya Cooper tuh kayak laki banget lah, yang paling beruntung karena dia bisa selamat, terus tetap muda gitu. Iya, bahkan dia bisa menjelajahi dunia yang baru gitu. Jadi dia udah nggak ngerasain dunia yang sakit-sakitan. Jadi dia langsung aja kayak loncat ke dunia yang udah modern, canggih, yang udah baru gitu. Dulu gue ngerasa si Cooper ini paling beruntung dan tetap muda kan gitu. Tapi sekarang pas nonton lagi, justru gue ngerasa si Cooper ini yang paling nggak beruntung karena dia bisa hidup lebih lama tapi tanpa orang-orang yang dia sayang gitu. Meskipun ada keturunannya ya. Iya, tapi kan beda ya. Iya. Tapi Bondingnya beda, orang-orang yang benar-benar dia sayang ya udah nggak ada gitu. Iya. Emang dia hidup di dunia yang canggih, tapi orang-orang yang dia perjuangkan untuk dunia itu ya udah nggak ada gitu. Dan menurut gue justru si Cooper ini yang paling banyak kehilangan gitu. Dia nggak bisa balik ke masa ketika semua orang yang dia sayang masih ada, dan itu bikin gue makin appreciate waktu begitu sama orang-orang yang masih ada di sekitar gue sekarang. Kalau gue tuh relate banget ya ke Morph-nya ya, ditinggal orang yang kita sayangi. Kan bener-bener pas Tinggal siapa? bokapnya lupa kan pas kecil. Ya, lu dijelasin. Enggak. Ini tentang film ya. Nah terus ya nggak ngerti kenapa terus belajar maafin aja. Bener-bener dia maafin sambil berjalan, dia bener-bener ngelanjutin hidupnya dia, tetap berharap bokapnya balik kan, tetap. Nah balik yang tadi. Tapi kadang juga gue mikir kita semua itu punya sedikit Cooper lah. Ya kan, yang pengen banget ngejar sesuatu tapi takut kehilangan yang penting. Ya nggak sih? Bener-bener. Jadi gue pengen kesini nih tapi kayak ntar kalau gue kesini ya Bayarannya apa ya? nah intinya harus milih. Ya kan, harus milih yang mana gitu lah kalau jadi Ya nggak bisa kalau dapet jadi semuanya. Cooper, bener kan? Kalau misalkan Cooper nggak kesana berarti kan Iya, ya dia bakalan masalah aja lah gitu. Ya udah, iya, di bumi yang udah hancur itu. Ceritanya nggak kayak gitu. Dan Keren tadi- mah kita nggak dari hitung tadi- lah, keren. Dan tadi kita udah nyebut
keren banget dari teknologinya untuk ukuran 2014 ini udah keren banget. Visualnya keren banget. Bahkan kemarin sempat diputar lagi kan di IMAX. Gue sih nyesel banget nggak sempat nonton pas di IMAX. Terus musiknya tuh nambah layer atau nambah emosi. Jadi kita dengarnya juga ke bawah gitu. Iya, jadi ke bawah. Sangat mendukung si adegan itu sih. Setting up camp. Alone in a strange galaxy. Itulah kenapa ada IMAX dan Betul. Atmos gitu-gitu. Bukan karena biar suaranya besar, enggak juga, karena itu biar menyatu. Terus juga visual galantulanya tuh kayak black hole ya. Itu tuh kayak real ya? Kayak real banget. Nggak tahu sih, gue belum pernah lihat langsung. Tapi kan kita tetap kayak seakan-akan bener gitu, kayak gitu kan. Bener-bener kayak wah keren banget sih kalau kayak gini. Next logline dari kita berdua. Tapi sebelum itu kita akan share logline dari si Interstellar ini yang kita nemu online ya. Nah kalau lo logline-nya apa? Ya itu tadi yang tadi sih, kayak seorang ayah nyari rumah baru buat anak-anaknya kan. Berarti kan dia bener-bener bukan buat umat manusia aja, tapi bener-bener khususnya ya. Umumnya mungkin buat semua ya, spesifiknya kan buat nggak bisa nih anak-anak gue kayak gini, nanti keturunan gue kayak gimana, kayak gitu kan. Dia perjuangin hidup dia, anak-anaknya, itu tuh keren banget sih kalau gue. Kalau gue logline-nya Interstellar tuh bikin kita sadar kalau sometimes sesuatu yang kita anggap penting dan ingin kita kejar tuh sebenarnya bisa aja justru cost-nya itu adalah sesuatu yang beneran penting.